Hello guys, welcome back to our channel dengan aku Veriska. Gua Timothy, dan di video kali ini kita bakal ngomongin tentang basic personal finance dan juga tentang investasi. Alasan gua bikin video ini tuh karena gua denger Veriska nih tertarik banget nih ya sama dunia finance gitu. Oke, karena Veriska udah kelihatan excited banget nih dengan topiknya, kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi sekarang kita mau ngomong tentang investasi, ya lebih utamanya sih juga investasi saham ya. Tapi Investasi saham. ya, tapi sebelum kita mulai, Kita berdua dulu. Oh, bukan. Oke. jadi sebelum kita mulai nih, kan sering dong ya dengar namanya kata investasi. Ada Ya. investasi properti, ya, investasi saham, investasi emas. Nah, tapi kata investasi sendiri itu apa sih kalau menurut Fairizka? Investasi itu apa ya? Menurut kamu Investasi definisi katanya itu apa sih? menanamkan sesuatu yang punya nilai untuk jangka panjang. Gitu, oke ya? Oke. Nah, jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi itu adalah penanaman ya, uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Ya, jadi ya yang kamu ngomong ada benernya gitu ya. Kita menanamkan uang untuk dan kita berharap mendapatkan keuntungan atau profit di masa depan. Betul. Nah, sekarang kita udah tahu nih investasi itu apa. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Aku jadi tahu. Pertanyaan kedua, tujuan kita investasi itu apa sih? Memperoleh keuntungan kata kamus KBBI. Betul, memperoleh keuntungan. Oke, kita dapat untung. Terus kita dapat untung buat apa untungnya? Buat hidup. Buat hidup. Iya. Gitu ya. Buat memperkaya. Memperkaya diri kita sendiri ya. Jadi memang setiap investor dan setiap investasi itu memiliki tujuan dan target yang beda-beda. Nah, tapi sekarang aku cuma mau kasih kamu perumpamaan. Kamu sekarang kerja kantoran. Oke. Kamu kira-kira kerja tuh sampai umur berapa kira-kira? Sampai saya sudah kaya dan tidak jadi corporate slave. Ya, tapi itu sampai kapan? Ya, oke. Anggaplah umur pensiun kan 60. Anggaplah sampai 60 tahun kita. Oke, jadi kita kerja sampai umur 60 tahun. Setelah itu udah nih kan nggak kerja kan di umur 60? Enggak. Tapi kamu hidup sampai kapan kira-kira? Umur 80, 90? Sampai 100. Ya, sampai 100. Amin, ya, sampai 113 ya. Umurnya panjang sekali. Panjang. Nah, dari umur 60 sampai ke umur 113 kamu biayainnya hidup pakai apa? Pakai Kan udah nggak kerja kan? pakai uang calon suami saya. Kalau saya juga sudah pensiun umur 60. Nah, ayo. Gitu. Oh, ini jadi kayaknya gue bisa agak relate nih guys. Jadi dari investasi yang kita dulu kita tanam waktu saat muda, sekarang gue muda. Terus sampai nanti umur 60, investasi yang kita taruh di umur sekarang itu nanti bisa diambil di masa tua. Dan itu yang bisa menghidupi kita. Betul. Kita udah tahu nih tujuan investasi itu apa. Sekarang kita mulai masuk ya ke investasi saham. Sekarang pertanyaan yang sama lagi. Sebelum kita mulai, saham itu apa sih menurut kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa definisinya? Saham adalah sebuah kepemilikan perusahaan yang bisa diperjualbelikan. Oke. Sudah, itu lumayan bagus. Ya. Definisinya lumayan bagus. Jadi kita kembali lagi nih ya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saham. Ayo, kamu baca nih mana ya? Surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Ya. Nah, jadi ini memang di sini definisinya agak sedikit baku ya. Cuman ya secara simpel nih ya.
saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kamu memiliki saham Starbucks atau Facebook, berarti kamu ikut sebagai seorang pemilik perusahaan itu. Ya, dari sekian persen. Ya, walaupun mungkin kalau kamu misalnya itu 0,000000001%, tapi ya, tapi itu jadi kamu adalah pemilik perusahaan tersebut. Nah, kenapa harga saham itu bisa naik dan turun? Jadi kalau misalnya kita udah punya, kita udah jadi pemilik perusahaan saat keuntungan dia 5 triliun dan 5 tahun lagi ke depan keuntungan dia tumbuh jadi 10 triliun. Berarti dia udah makin gede dong. Nah, karena dia makin gede, perusahaannya makin berharga dong. Nah, kalau ada investor lain dia mau ikutan beli, dia mesti bayar harga yang lebih mahal dibanding saat keuntungannya cuma 5 triliun. Benar dong, karena dia udah makin besar. Nah, itulah kenapa harga saham itu bisa naik atau turun tergantung kinerja perusahaannya tersebut. Oke. Ngerti. Sekarang juga ada pertanyaan selanjutnya. Bedanya investasi sama menabung itu apa sih? Bedanya apa ya? Padahal sama-sama menguntungkan ya. Maksudnya kalau menabung kan biasa kalau kita nabung di bank kan ada bunganya kan ya. Atau gini, mungkin aku bisa berpikir, ini dia curang nih, dia nggak brief gue sama sekali. Misalnya gini, sebenarnya menabung juga bisa ada 2 cara sih ya, menabung di celengan. Iya gak? Menabung di celengan ya. Dan menabung di bank ya. Ini tuh bego banget ya. Kalau menabung di celengan, uang kita tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Tau gak? Kalau menabung di celengan, uang kita nggak ada bunganya, jadi nggak bisa nambah selain daripada yang kita masukin. Kalau uang nabung di bank itu kan ada bunganya, jadi bisa tuh nambah. Tapi aku nggak tahu kalau nabung di deposit bank itu bunganya statis atau enggak. Kalau investasi itu bisa jadi malah kita rugi. Kalau nabung itu kita nggak akan rugi. Gitu. Oke, nah makanya jadi sekarang kita jelasin ya. Oke, jadi kamu rekening tabungan kamu apa? Kamu pakai bank apa? BCA. Jadi kita coba buka suku bunga BCA nih ya. Nah, jadi kalau di sini kita bisa ngeliat nih suku bunganya per tahun. Kalau duit kamu di atas 5 juta sampai 500 juta, kamu dapat suku bunganya itu adalah 0,07% per tahun. Oke. Lalu kalau di atas 500 juta sampai 1 M itu 0,08%, dan kalau di atas 1 M itu 0,2%. Nah, aku nggak tanya kamu berapa banyak uang di tabungan kamu, cuman ya let's say lah di bawah 0,1% per tahun. Iya dong, soalnya kalau di bawah 1 M kan 0,1%. Ya, yang kamu bilang tadi, kamu kan di kamu tabung di bank itu bisa dia dapetin bunga. Nah, ya itu per tahunnya 0,1 deh anggap. Nah, kamu bilang kamu nggak mungkin rugi kalau kamu taruh di bank kan. Nah, tapi kalau banknya bangkrut gimana? Ya itu satu sih. Ya satu. Tapi kedua juga itu sebenarnya uang kita itu kemakan sama yang namanya inflasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya uang yang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Ngerti gak? Secara simpel gini aja deh. Kamu pas SD, kamu misalnya ke kantin beli Indomie sama air, harganya berapa? 2.000. Ya. Nah, sekarang kalau kamu misalnya ke kantin sekolahan, kamu beli Indomie sama air putih, berapa harganya? 15.000. Nah, naik kan harganya? Naik. Agak mungkin kalau kalian yang nggak terlalu familiar sama kata inflasi, agak bingung ya dengar definisi kata ini. Cuman anggap aja harga barang-barang semakin tahun semakin naik, gitu aja ya biar gampang. Seberapa banyak sih kenaikan harganya per tahun? Di sini kita ada daftar inflasi Indonesia dari tahun 2008 sampai 2019. Kalau kamu lihat, ini kira-kira tuh sekitar 4-5%. Ya, di sini ada rata-rata 10 tahunnya itu 4,76%.
alias anggapannya ya kekuatan uang kamu, bukan, harga barang-barang setiap naiknya tahunnya tuh 4,76% per tahun. per tahun. Itu juga salah satu alasan lagi kenapa kita perlu investasi adalah untuk mencegah inflasi dan memaintain value-nya uang kita biar jangan kemakan sama inflasi. Nah, kalau kita misalnya investasi di saham nih ya, kita memangnya bisa mendapatkan berapa persen sih keuntungannya gitu dong, kan berarti kita mesti mengalahkan inflasi, yaitu kira-kira sekitar 4,76% per tahun. Gede ya? Ya lumayan. Nah, kalau dari sini dari daftar chart ini, pertumbuhan per tahunnya dari IHSG dari tahun 2009 sampai 2019 rata-rata per tahunnya itu adalah 10,59%. IHSG itu apa Pak? Oh iya. Jadi kalau kita sebagai investor, kita nggak tahu mau membeli saham perusahaan mana, kita mau invest di mana, kita nggak tahu. Kita bisa investasi di indeks harga saham gabungan di IHSG. Dan jadi kalau misalnya kita membeli IHSG, berarti kita punya kepemilikan semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Oh gitu. Jadi secara simpel. Jadi nanti dia bagi rata sendiri gitu. Ya. Sekarang kita bakal langsung coba ke kalkulasinya saja nih ya, untuk demonstrasikan kekuatan investasi. Nah, jadi kita anggap umur kamu anggap aja 21 ya. Masih muda ya saya. Ya, kamu investasikan 1 juta ke IHSG tadi. Ya, kamu masukkan 1 juta ke IHSG. Nah, tadi ini kita di sini tulisnya bunga, cuman anggap aja pertumbuhan lah ya. Nah, pertumbuhannya tadi 10,59% per tahun. Nah, jadi pertumbuhan kita itu anggap deh 10% aja ya, nggak usah 10%. Iya. Ya. Dikali Dari sini 1 juta. 100.000 jadinya. 100.000. Nah, uang kita di akhir tahun 1.100.000. Wih, 1.100.000, bentar. Nah, sekarang di tahun depan umurnya 22, uang kamu sekarang 1.100.000. betul Terus bunganya lagi? bertumbuh lagi 10% dari ini. Iya. Nah, Oh, kamu lihat dia nambah terus ya? bunga kamu itu nambah 100, terus tambah lagi. Betul. Jadi dihitungnya dari yang terakhir itu. Jadi Nah. bukannya flat 100.000. Iya. Nah, ini itu yang namanya compound interest. Di dunia finance ini compound interest, atau secara simpel kita ngomong bunga di atas bunga. Oke. Jadi Iya, yang tadi kan udah berbunga. Ya. Terus total yang itu bungain lagi. Habis itu besoknya Iya. udah hasil dari bunga yang 2 kali jadi bunga lagi. bunga di atas bunga, di atas bunga, di atas bunga, ya Jadi gitu. thousand plus. Nah, jadi kita langsung aja nih ya. Oke, coba di umur aku 40. 40. Ya. Jeng-jeng lo tutup 1, 2, 3. Wow. Berarti dari 1 juta. tunggu. Tapi aku bener-bener nanamnya cuma 1 juta doang kan? Iya, kamu nggak nambahin. Nggak nambahin apapun. Nggak nambahin Pokoknya apapun. modal aku 1 juta. Betul. Oh. Kamu diemin dari umur 21 sampai kamu umur 40 tahun. Dari 1 juta jadi 6,7. 6,7 juta. Which itu nambah 5,6. Iya. Sebenarnya ini aku udah bikin kalkulasinya lagi di atas nih kalau kamu mau lihat fullnya ya. Oh, udah bikin. Iya. Oke. Nah, ini ada bunga dari bunga kamu, ada total bunganya. Iya. Nah, kalau kamu ngelihat, Aku pusing. Aku mau yang hasil jadinya Ya. aja ya guys ya. Hasil kalau jadinya aja berapa? kalian misalnya ada yang tertarik Iya. buat ngeliat kalkulasinya bisa ngeliat di Iya. sini. Cuman ya ini. Oke. Jadi nambahnya itu 5 juta 700 ya. Ya. Dari 1 juta itu ya. Iya. Dan hampir 6 kali lipat. Iya. Dan kamu mesti ingat di tahun 21 sampai 40 ini kamu itu nggak kerja makin keras, kamu nggak nyimpen lebih banyak lagi. Iya. Kamu benar-benar ini uang yang bekerja buat kamu. Iya, Oke, jadi kita mulai ke real life example aja nih ya. Oke. Jadi Fariska ini orang yang pintar ya, dia sudah mulai berinvestasi dari umur 20. Ini sarkas gak sih? Enggak. Jadi Fariska ini dia
dia mulai investasi di umur 20, let's say 10 juta per Oke, tahun. Per tahun ya. Per tahun. Iya. Jadi sebulan nggak nyampe sejuta tuh aku nabung ceritanya Jadi gitu kan. dibagi 12 ya. Mm-mm. 830 kita sisihkan Per bulan, 833.000 per bulan. Jadi aku setahun bisa nabung 10 juta. Ya, setahun. Iya, setahun. Eh, Terus nunggu Terus kalau kita lihat pertumbuhannya itu dari 10 jutanya aku terus ditambahin 10% IHSG jadi 11 juta. jadi 11 juta. Iya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi contoh tadi itu kan orangnya dia nggak menambahkan Oh uang iya, sama benar, sekali. benar, Tapi benar. kalau misalnya Udah kerja kan setiap tahun kan kita bisa menginvestasikan bisa lebih kasih lagi. bisa kasih sisihin uang lagi kan. Betul. Jadi kita mulai lagi 10 juta lagi. Iya, anggaplah 10 juta lagi deh gajinya nggak naik. Ya. Nah, sekarang di tahun Sekarang aku punya 20 gimana gitu. Nah, jadi ini Iya. Ditambahin 10 juta tambahin 10 juta baru dikali dikaliin 10%. 10%, ya kan? Ah, Di segini. Oke. Oke. Iya. Kita Tarik dulu. tarik sampai umur 30 nih ya. Nah, Wow. tapi abis itu dia dari umur 30 sampai ke depannya dia udah nggak investasi apapun lagi. Iya. Kita contohnya itu sampai tahun 65 atau Iya. umur 65. Oke. Nah, tapi jadi di dalam kamu kan udah investasi dan dia kan tetap bertumbuh terus Betul. walaupun kamu nggak tambahin. Oh iya, kayak Ya kan? yang di contoh sebelumnya Betul. ya. Di contoh Sampai- sebelumnya ya, benar ya. Sampai umur 65 Iya. dan hasilnya segini. Wow. Jadi itu uangnya bekerja sendiri karena bunga saham itu sendiri. Betul. Jadi nih jumlah uang masuknya adalah 110 juta dari umur 21 sampai 30 Oh, oke. yang kamu depositin. Iya, yang aku deposit. Dan di umur 65 uang kamu adalah 5,7 M. Oh my god. Oke. Berarti ini long term banget ya. Betul. Bener-bener Investasi itu benar-benar adalah sesuatu yang long term banget. Ini itu bukan cara buat menjadi langsung cepat kaya gitu ya. Nah, sekarang kita coba lagi nih ke orang namanya Timo. 45 deh bener. Dari Timo, dia ini ngelihat Fariska, wow, investasinya ini hebat ya. Nah, tapi dia ini pada saat umur 20 sampai umur 30 dia ini malas untuk investasi. Maunya boros ya Ya, Iya. jadi dia mulainya di umur 30 let's say. 31. mulai di umur 31. Dia juga masukkan 10 juta. Ya, dia dari 31 berarti kalau 11 tahun itu sampai 41 ya. Sampai 110 juta ya benar. Ya, tuh. Nah, sama nih value-nya kan 110 ya. Nah, iya Benar kan ya? seharusnya sih coba kita lihat Coba ya. kita lihat ya. Kalau secara logika kan apa namanya? Harusnya value-nya sama. harusnya gitu sama ya. kan. Coba kita lihat. Set, Ya, sama 203 203. juta dan di sini juga, juga 203 sama. juta. Jadi dalam 11 11 tahun. tahun. Tapi Nah, tapi untuk kayaknya Timo bakal karena dia telat. dia nggak stop di sini. Dia tetap investasikan 10 juta Oh. terus sampai umur 65. Karena dia telat kan. Iya. Dia Oh, kirain aku kamu mau bikin kosong. Kalau bikin kosong sih pasti Oh, iya. uangnya jauh lebih. betul. Nah, Jauh. sekarang kita terus tarik lagi sampai ke 65. Nah, kita lihat di sini nih. Jumlah uang masuknya akhirnya jadi 350 juta. Oke. Lebih banyak dong daripada si Fariska Iya. yang cuma 110 juta. Iya dong. Kalau 110 juta aja bisa 5,7 Iya. M, menurut kamu Timo ini bisa berapa banyak? Bisa 15. 15 M. 15. Siap ya? 1, 2, 3. Jeng jeng. Loh, kok cuma 2,9? Jadi yang aku mau kasih lihat di sini tuh compound interest itu semakin lama Iya, iya. bunganya tuh semakin besar. Oke. Dan Di semakin awal-awal dini ya. semakin Semakin dini. dini kita taruh uang, compound interestnya tuh juga semakin ini. Betul. Karena si Timo ini di awal-awalnya belum ada Telat kan? telat,
Jadi compound interestnya bunganya itu belum cukup bertumbuh. iya buat tumpuk. Betul. Kalau yang punya Veriska itu tuh tumpuknya tuh udah banyak banget karena udah startnya tuh dari umur 20. Betul. Jadi ke umur 65 udah ketumpuknya udah nggak berapa tahu walaupun Veriska itu udah stop nabung. Ya. Nah, coba ya kita coba kalau Veriska ini dia nggak stop, dia tetap investasikan 10 juta terus sampai Konsisten ya. ya Amin ya, berarti ada terus uangnya 10 juta setahun. sampai umur 65 ya. Ya. 8M. Nah, jadi Iya. kita dengan menyisihkan 833.000 per bulan, kita bisa benar-benar menjadi orang yang kaya sekali dengan kekuatan investasi. Compound Interest, benar, pintar. Nah, tapi sekarang ini aku tahu semua orang itu situasinya beda-beda, gajinya beda, lalu tanggung jawabnya pun juga beda. Jadi mungkin gak semua orang itu bisa menyisihkan 833.000 per bulan. Benar ya? Jadi kita anggap deh mungkin investasinya per tahun itu ya kita bagi setengahnya deh 5 juta deh. 5 juta itu berarti sebulan 416.000. 416.000 menurut aku lumayan masuk akal ya, maksudnya. Sebulan masih oke lah. Masih oke ya. Masih oke. Jadi kalau kita misalnya mau cicil motor aja juga segini bayarannya per bulan kan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa punya motor, kita bisa bayar cicilan motor, kita juga bisa melakukan ini. Kita masih bisa. Betul. Nah, kita coba misalnya pakai 5 juta nih 5 juta angkanya. buat sampai umur 65. Tadi kan 8 juta ya. Nah, 8M. 8M. Sekarang ya setengahnya ya sama ya berarti. Tengahnya. Nah, Iya. memang hasilnya nggak sebesar yang tadi, tapi ini menunjukkan lagi dengan menyisihkan uang sedikit aja kalau kita investasikan dan konsisten ya, itu sih konsisten. sebenarnya Konsisten harus itu dibutuhkan komitmen sih. betul. Karena komitmennya itu sih yang susah. Betul. Apalagi kalau kita sampai tua gitu kan. Betul. Nah, oke terus. Jadi inilah kenapa kita menganjurkan orang itu untuk investasi seawal mungkin. Karena kita mau manfaatin si compound interestnya itu ya. Betul. Biar bunganya tuh ketumpuk. Betul. Iya. Dan ini kalau kita lihat ya, dibandingkan Timo yang investasinya 10 juta per tahun dari umur 31, jadi 2 kali lipat ya Oh iya, sebenarnya. 2 kali lipat benar-benar. Tapi dia start 31. Iya. Oh iya, masih tetap lebih menang dia. Jadi iya. ini juga menunjukkan mau seberapa kecil pun yang kita bisa investasikan, tapi kalau asal kita konsisten, kita benar-benar bisa mendapat keuntungan dari compound interest dari investasi long term kita ini. Oke. Tapi ini juga lagi kita mau ngingetin ya, buat Veriska dan juga buat semua yang nonton, itu tuh kita nggak dijamin mendapatkan 10% per tahun. Kita mesti ngerti ekonomi dan pasar saham itu sangat fluktuatif. Jadi kadang dia bisa bertambah lebih dari 10% per tahun, kadang bisa nggak sampai 10%, atau mungkin kadang bisa minus juga. Jadi kita nggak menjamin apapun ya. Jadi kalian jangan sampai berpikir kalau wah udah pasti dapat 10%. Nggak juga. Yang terjadi di tahun-tahun lalu belum tentu terjadi di tahun-tahun depan juga. Nah, udah, jadi presentasi aku sih sampai segini aja. Gimana? Jadi tertarik mau investasi? Silakan hubungi tim. Kalau dari Veriska sendiri ada pertanyaan nggak yang misalnya kamu masih belum ngerti atau gimana? Nggak ada sih. Aku paling excited yang sama compound interestnya ini sih. Karena kan dia udah dari suku bunga, terus dia numpuk lagi, suku lagi, dibungain lagi, that you gitu. Bunga di atas bunga. Even walaupun begitu kayak 20 tahun terakhir kita nggak nambah uang tabungan, tapi bunganya akan terus naik terus kan gitu ya. Betul. Per tahunnya itu. Walaupun memang bunga per tahunnya itu nggak tentu. Oke, jadi gue udah banyak banget dapat pelajaran nih hari ini tentang investasi dan investasi saham, terus inflasi, hafal kan? Abis itu compound interest, jadi ya kan? Ya. Nah, oke. Jadi kalau buat kalian yang mau tanya-tanya informasi apa lagi, misalkan tentang basic finance atau yang lain-lain lagi juga boleh request kita. Kalau misalnya kalian ada yang di ngomongin di sini, ada yang kalian masih belum ngerti, ya, gitu ya. Terus
ada kayak penjelasan sesi kedua, boleh aja. Taruh aja di kolom komentar gitu. Ntar kita bakal mencoba menjawab satu persatu. Atau mungkin kita bisa bikin video selanjutnya ngejelasin topik tertentu itu yang kalian mau. Betul. Oke, itu aja. Jangan dibawa susah, jangan dibuat pusing, karena ternyata basic finance itu nggak semenyeramkan itu. Nggak semenyeramkan dan nggak serumit itu. It's fun gitu. Kayak oke deh kalau gitu. Jadi sampai di sini videonya. Sampai bertemu di video next selanjutnya. video selanjutnya. Makasih udah nonton. Bye. Dadah.